Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat seiman seagama rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah setelah sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadan. Kita tentu berharap nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, amaliyah yang kita lakukan sepanjang Ramadan itu dapat kita pertahankan, kita tingkatkan untuk bekal penguatan-penguatan dalam diri kita, agar kita menjadi muslim yang lebih baik, muslim yang lebih berkualitas, muslim yang lebih kuat. Terkait dengan ini, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala wa inna law taftahu amalus syaitan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa poin yang disampaikan Nabi sebagai nasihatnya kepada kita. Yang pertama adalah al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Ini artinya apa? Kita dimotivasi oleh Nabi untuk selalu memperkuat diri, meningkatkan kualitas diri kita. Ini bukan berarti mukmin yang kaya lebih baik dari mukmin yang miskin, bukan begitu. Karena setiap kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah nasibnya masing-masing. Ada yang disempitkan rezekinya, ada yang dilapangkan. Ada yang diberi peluang untuk menjabat di jabatan-jabatan publik, ada yang menjadi rakyat biasa. Itu tidak masalah. Tidak mungkin kita semua jadi pejabat, tidak mungkin semua kita menjadi orang kaya. Masing-masing kita diuji dengan keadaannya masing-masing, dan masing-masing kita berpeluang untuk memperkuat diri, meningkatkan kualitas diri kita di posisi dan keadaan kita masing-masing. Yang dinilai oleh Allah adalah seberapa jauh kita bisa meningkatkan kualitas diri
sesuai dengan modal yang diberikan Tuhan kepada kita yang berbeda-beda itu. Seorang yang lahir dalam keadaan keluarga yang mapan, ayah ibunya sarjana, uang berkecukupan, dia harus melipat gandakan modal itu dalam rangka penguatan dirinya. Begitu juga orang yang lahir mungkin dari orang tua yang tidak sekolah, tidak tamat SD, ekonomi pun tidak kuat. Dengan posisi seperti itu, dengan modal seperti itu, dia harus melakukan penguatan dalam dirinya. Berapa kali lipat dari modal yang diberikan Tuhan itu dapat kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Disitulah letak keadilan Tuhan. Jadi bukan pada hasil yang kita peroleh, karena hasil itu bonus dari Allah, tetapi bagaimana usaha kita masing-masing sesuai dengan keadaan masing-masing, memperkuat diri, meningkatkan kualitas diri. Berapa lompatan yang kita lakukan, itulah yang dinilai oleh Allah SWT. Kalau begitu jalan pikirannya, semua kita adil, diperlakukan secara adil. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa fi kullin khairun. Dalam setiap keadaan kamu ada kebaikan yang dapat kamu lakukan. Orang kaya ada kebaikan yang dapat dia lakukan, berbagi apa yang diberikan oleh Allah itu dengan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Orang miskin sesuai dengan kemampuannya berbagi juga, minimal berbagi senyum, berbagi keceriaan, berbagi nasihat. Setiap kita memiliki peluang untuk berbuat baik, dan semua kita memiliki kesempatan untuk melakukan amal terbaik dengan nilai yang terbaik juga. Presiden, dia diberi Allah kesempatan untuk mengurus rakyat. Dia urus rakyat dengan baik, dengan adil. Dia telurkan kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Nilainya 10. Dia memperoleh surga level 7 namanya, bintang 7. Seorang petugas kebersihan, itulah amanah Allah yang diberikan kepadanya. Dia kerjakan itu dengan telaten, tidak ada sampah, indah dipandang mata. Orang yang pergi ke daerah tempat dia bekerja nyaman, nilainya 10, dia pun berhak dengan surga level 7 tadi. Jadi tidak ada perbedaan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk mencapai surga paling tinggi itu, asalkan kita memahami tugas kita masing-masing, memahami apa sih tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Kerjakan itu dengan ikhlas, dengan melakukan perbuatan pekerjaan terbaik yang dapat kita lakukan, maka nilai kita bisa mencapai nilai maksimal. Itu yang disebut dengan wa fi kullin khairun. Apapun keadaanmu, kamu dapat melakukan kebaikan-kebaikan di situ. Jadi jangan tunggu kaya untuk berzakat, berinfak, sedekah. Jangan tunggu pintar untuk memberikan nasihat. Jangan tunggu berkuasa untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak perlu. Kerjakan saja sesuai dengan keadaan kita. Itu yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ihris ma yanfa'uka. Hendaklah kalian gemar untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kalian. Apa itu yang bermanfaat? Segala yang diperintahkan oleh agama bermanfaat. Seluruh yang dilarang oleh agama menimbulkan mudarat. Itu rumusnya. Kalau perbuatan itu manfaatnya besar, maka Allah wajibkan. Kalau manfaatnya boleh tidak ada, disunatkannya. Kalau perbuatan itu mudaratnya besar, narkoba, berzina, minuman keras, menipu, mencuri, diharamkannya.
Kalau mudaratnya masih bisa ditolerir, dimakruhkannya. Jadi kalau perintah ihris ma yanfa'uka, gemarlah kamu melakukan apa yang bermanfaat bagi kamu, gemarlah melakukan kebaikan-kebaikan yang pada bulan Ramadan disuruh kita membiasakannya. Memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, lebih banyak waktu di tempat-tempat kebaikan, di masjid. Jangan biarkan diri kita biasa mengunjungi daerah-daerah, tempat-tempat yang biasa maksiat. Biasakan itu. Insya Allah itu akan terjadi peningkatan kualitas. Tapi kalau kita masih terpedaya, tergoda ke tempat-tempat maksiat, berteman dengan orang-orang yang gemar maksiat, maka kita menjerumuskan diri kita sendiri. Maka salah satu bentuk penguatan diri itu, peningkatan kualitas adalah membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Berzikir itu namanya tidak pandang tempat. Kalau macet, kadang-kadang 3 kali lampu merah kita dapat, daripada ngomel, mendingan kita zikir. Melihat orang ngerumpi, membahas masalah kerja, masalah negara yang tak selesai-selesai, lebih baik kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada menggunjingkannya, karena itu sama sekali tidak akan bermanfaat bagi kebaikan. Jadi gemarlah melakukan kebaikan-kebaikan yang disuruh, yang diajarkan oleh agama kita, baik yang sifatnya sunat, apalagi yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, kata Nabi dalam hadis ini, wasta'in billah, selalulah kamu minta tolong kepada Allah SWT. Tidak ada satu pun perbuatan, cita-cita, keinginan yang dapat kita selesaikan sendiri tanpa bantuan Allah SWT. Tidak ada, sekecil apapun itu. Karena itu suruhan wasta'in billah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu wujud dari keimanan kita yang mantap kepada Allah. Sering-sering minta tolong. Allah itu tidak sama dengan manusia. Manusia sekaya apapun dia, sedermawan apapun dia, kalau kita sering-sering minta tolong, akhirnya dia bosan juga, kadang-kadang malas juga melihat kita. Tapi Allah sebaliknya, semakin kita nyinyir minta tolong kepada dia, semakin dia sayang kepada kita. Jadi jangan malas, jangan malu minta tolong apapun. Ungkapkan itu dengan bahasa yang dapat kita lantunkan, termasuk dengan bahasa daerah sendiri. Sampaikan itu, karena doa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Karena apapun yang kita ungkapkan di sholat, ketika haji, itu semua adalah doa. Waktu sujud, waktu rukuk, itu doa. Maka perbanyaklah doa, perbanyak minta tolong kepada Allah, karena kita tidak sanggup melakukan apapun dan tidak akan bisa mencapai tujuan apapun tanpa pertolongan dari Allah. Dan kalau kita sudah begitu, kita akan jadi kuat. Kenapa? Kita bersandar kepada kekuatan yang kokoh di belakang kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, jangan bersikap lemah dalam hidup ini. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengatakan inilah akhirnya. Tidak. Kita mengira, udahlah, tidak mungkin Allah memberikan kepada kita. Allah itu maha kaya. Allah itu bisa menolong dengan cara dan arah yang tak terduga. Karena itu perlu kita bersikap optimistis dalam hidup ini, tidak pernah bersikap lemah. Karena apapun yang kita minta, Allah bisa memberikannya, tapi tentu dengan usaha. Harus ada usaha di situ. Usaha itulah menjadi bahagian kita. Hasilnya sekali lagi bonus. Hasilnya bonus.
Banyak orang berdagang di sudut yang sama, dengan harga yang sama, pelayanan yang sama, tetapi lakunya berbeda. Karena bonus dari Allah itu diserahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Kewajiban kita hanya berusaha ya. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, wa in asabaka syai'un, jika suatu musibah menimpa kamu, kata Nabi, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan lagi katakan kalau seandainya lah saya melakukan yang berbeda, mungkin tidak akan terjadi musibah ini. Kalau saya tidak izinkan anak saya keluar, mungkin tidak terjadi kecelakaan. Kalaulah saya tidak pergi ke masjid, mungkin tidak terbakar toko saya. Jangan. Karena kalaupun tidak kita izinkan anak kita keluar, kalau dia kecelakaan mati juga, walaupun tidak kecelakaan. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika musibah telah terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Menerima itu sebagai takdir, lalu mengharap kepada Allah supaya mendapat ganti yang lebih baik. Itu akan lebih menguatkan jiwa kita. Menerima musibah itu sebagai takdir, dan Allah, kita yakin bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi seorang mukmin pasti baik baginya. Diberikan nikmat, kita harus bersyukur, baik. Diberikan musibah, kita bersabar. Kalau bersabar, dapat rahmat, dapat petunjuk, dapat sholawat dari Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat tentang kematian itu. Jadi jangan lagi mengatakan jikalau. Kenapa? Yang harus kita lakukan itu adalah walakin kul qadarullah. Katakanlah itu sudah takdir Allah. Wa masya'a fa'ala, apapun yang dikehendaki Allah akan terjadi. Ya, sesuai dengan doa yang sering kita lantunkan setelah salat itu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan apa yang Kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau tahan. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang mampu menolak apa yang Kau tetapkan. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Engkau izinkan. Ini suatu keyakinan bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita menyesal juga, jikalau tadi, apa kata Nabi? Fa innal law taftahu amalus syaitan. Sesungguhnya kalau kita mengatakan seandainya lah, itu hanya akan membuka peluang setan menggoda kita lagi, menjatuhkan kita lagi. Gara-gara anak meninggal kecelakaan, kita menyesal, mengurung diri, tidak lagi bersosialisasi, tidak lagi datang ke masjid, menangis. Timbul musibah berikutnya. Itulah yang setelah jatuh ditimpa tangga, dan itu yang diinginkan oleh setan. Sampai kadang-kadang kita digodanya bunuh diri, macam-macam. Karena itu jangan beri peluang setan untuk menggoda kita, menimbulkan musibah kedua. Dengan cara apa? Optimis, terima takdir itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa pituah dari Nabi Muhammad SAW tentang sikap-sikap yang mesti kita tampilkan sebagai seorang muslim agar diri kita semakin kuat dan tetap kuat walaupun terjadi musibah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين